Hai guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film animasi horor yang berjudul K-pop Demon Hunters. Dalam cerita film ini, sebuah girl band K-pop populer menjadi pembasmi iblis tanpa sepengetahuan publik. Situasi pun mulai runyam setelah ada seorang anggota girl band yang diam-diam memiliki hubungan dengan iblis. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Sejak masa lampau, iblis selalu mencuri kekuatan jiwa manusia dan menyerahkannya pada sang raja yang bernama Guima. Situasi pun akhirnya mulai berubah sejak munculnya trio pembasmi iblis. Bukan hanya sekedar membasmi iblis, trio juga biasa menyanyikan lagu yang menyatukan banyak orang. Nah, berkat persatuan inilah trio berhasil menciptakan Honmun, perisai dunia manusia yang mampu membatasi serangan iblis. Beranjak ke masa sekarang, yang menjadi trio pembasmi iblis generasi saat ini adalah girl band K-pop populer yang bernama Huntrix. Bicara soal profil anggota, Mira adalah penari yang handal dan keren. Sementara Zoe adalah rapper yang imut dan piawai menulis lirik lagu. Terakhir ada Rumi yang menjadi anggota sentral, dikenal dengan suaranya yang memikat hati. Lantas pada suatu ketika, Huntrix bersiap tampil di konser terakhir mereka yang menjadi bagian tur dunia mereka. Di tengah situasi ini, Huntrix mendapati orang-orang di jet pribadi mereka adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Tak ingin perjalanan terganggu, Huntrix pun langsung bergerak cepat untuk membasmi semua iblis yang ada di lokasi. Secara dramatis, Huntrix akhirnya tiba di lokasi konser di saat para penggemar sudah menunggu penampilan mereka. Sambil menyanyikan lagu, Huntrix melenyapkan setiap iblis yang meneror konser. Para penggemar pun mengira iblis adalah bagian dari efek khusus. Momen ini akhirnya membuktikan publik tidak mengetahui identitas rahasia Huntrix sebagai pembasmi iblis. Sementara di dunia iblis, Raja Guima sedang tertekan karena para anak buahnya tidak bisa lagi mencuri banyak kekuatan jiwa manusia. Selain karena aksi Huntrix, momen ini juga terjadi karena perisai Honmun yang semakin kuat. Di tengah kebuntuan, ada seorang manusia bernama Jinnu yang bisa menyanyi. Jinnu lalu meyakinkan ia memiliki strategi untuk memperbaiki situasi saat ini. Namun syaratnya, Guima harus menghapus ingatan yang ingin dilupakan Jinnu jika nanti strateginya telah berhasil. Guima akhirnya setuju dan mengizinkan Jinnu untuk beraksi. Beberapa waktu kemudian, Huntrix meluncurkan lagu terbaru mereka yang berjudul Golden. Melalui lagu ini, Huntrix berharap bisa menyatukan lebih banyak lagi penggemar sehingga Huntrix nanti bisa menciptakan perisai Golden Honmun. Rupanya Golden Honmun mampu menghentikan serangan iblis di dunia manusia untuk selamanya. Setelah itu, Huntrix melakukan live performance perdana untuk lagu Golden yang sukses besar. Di tengah siaran langsung, Rumi tiba-tiba mengalami gangguan suara sehingga ia pun terpaksa mundur terlebih dahulu dari panggung. Akibat insiden tadi, para penggemar pun menjadi kecewa, sedangkan stasiun televisi yang menyiarkan mengalami banyak kerugian. Di tengah situasi ini, kita pun diperlihatkan masa lalu Rumi. Jadi, sejak ibunya meninggal dunia, Rumi diasuh oleh Selin. Dan ternyata Selin adalah pemburu iblis terdahulu yang melatih Huntrix. Adapun ibu Rumi juga menjadi pembasmi iblis semasa ia masih hidup. Momen masa lalu juga mengungkapkan Rumi diam-diam memiliki tanda iblis di bagian kedua lengannya. Rumi pun meyakini tanda tersebut menurun dari sang ayah. Kembali ke masa sekarang, Rumi mengikuti perintah Selin untuk menyembunyikan tanda iblisnya. Meskipun perintah ini bertujuan baik, Rumi sebenarnya terbebani karena harus selalu merahasiakan identitas aslinya sebagai pemburu setengah iblis. Keesokan harinya, Mira dan Zoe sepakat akan membawa Rumi ke klinik selagi Huntrix sedang beristirahat. Sesampainya di lokasi, dokter memberikan obat herbal yang diharapkan bisa memulihkan suara Rumi.
Usai meninggalkan klinik, Huntrix bertemu dengan sekelompok lelaki tampan yang dipimpin oleh Jinu. Huntrix pun awalnya terpesona, sampai akhirnya mereka menjadi benci sejak mengetahui sikap sombong kelompok Jinu. Ternyata kelompok pimpinan Jinu sebenarnya adalah boyband baru bernama Saja Boys yang sedang populer. Saat Saja Boys masih tampil, Huntrix mendeteksi bahwa boyband itu sebenarnya memiliki tanda iblis. Karena hal itu, Huntrix kini menggolongkan Saja Boys sebagai iblis. Karena situasinya masih ramai, Huntrix pun menunda misi untuk membasmi Saja Boys. Let's go kill these guys. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Saja Boys menjadi bintang tamu dalam sebuah acara hiburan. Di sisi lain, Huntrix bersiaga di balik panggung sambil mencari celah untuk menyerang Saja Boys. Mengetahui misi Huntrix, Jinu dengan cerdik mengundang Huntrix bergabung dalam acara sehingga fokus Huntrix menjadi teralihkan. Seusai acara, Huntrix akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang target di pusat pemandian air panas. Saja Boys lalu memanggil para iblis untuk melawan Huntrix. Lantas di tengah pertarungan, Jinu akhirnya mengetahui identitas rahasia Rumi sebagai pemburu setengah iblis. Rumi lalu terpaksa melepaskan Jinu karena ia harus membantu teman-temannya untuk membasmi semua iblis yang ada di lokasi. Setelah itu, Jinu mempersembahkan banyak jiwa manusia curian Saja Boys kepada Guima. Ternyata Saja Boys melakukan pencurian ini dengan menargetkan para penggemar. Guima pun sangat puas dengan hasil kerja Jinu karena sudah lama sang raja tidak menyerap banyak jiwa manusia. Kembali ke Huntrix, mereka berencana menciptakan lagu anti Saja Boys sebagai cara alternatif untuk melawan boyband iblis tersebut. Huntrix pun berharap lagu tersebut bisa mengurangi jumlah penggemar sehingga Saja Boys tidak bisa mencuri banyak kekuatan jiwa manusia. Memasuki waktu istirahat, Rumi tiba-tiba dikunjungi oleh hewan supernatural. Tak disangka, hewan tersebut mengirimkan surat tulisan Jinu yang mengajak Rumi untuk bertemu. Dengan penuh pertimbangan, Rumi akhirnya pergi menemui Jinu secara diam-diam. Sesampainya di lokasi, Rumi berusaha membunuh Jinu. Namun Jinu bisa menghindari serangan dan berhasil menenangkan Rumi. Jinu lalu menekankan ia belum membocorkan rahasia Rumi sebagai pemburu setengah iblis. Buktinya sampai saat ini semua orang masih menganggap Rumi sebagai manusia normal. Seolah-olah ingin mencari simpati Rumi, Jinu menceritakan masa lalunya. Ternyata Jinu sudah hidup sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Jinu pun terpaksa menjadi pengamen demi menghidupi ibu dan adiknya yang miskin. Lantas di tengah masa sulit, Jinu mengikuti pengaruh bisikan iblis dari Guima. Dari situ, Jinu berhasil mengubah nasib keluarganya dalam waktu singkat hingga mereka pun hidup dengan nyaman di istana. Namun, akibat termakan pengaruh Guima, Jinu terkena kutukan hingga ia pun terseret ke dunia iblis dan menjadi anak buah Guima. Sejak saat itulah, Jinu memiliki tanda iblis dan hidup di bawah kendali Guima. Usai menceritakan masa lalunya, Jinu mengakui ia merasa bersalah karena sudah meninggalkan keluarganya. Ingatan rasa bersalah inilah yang ingin dihapus oleh Jinu. Setelah mendengar semuanya, Rumi akhirnya memilih pergi di saat Jinu ingin membantu Rumi. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Huntrix sepakat memberikan judul Takedown untuk lagu anti Saja Boys. Beberapa hari kemudian, Huntrix dan Saja Boys tampil berdampingan dalam acara jumpa fans. Ternyata para penggemar sekarang menjodohkan Rumi dan Jinu karena mereka tampak serasi. Lantas saat acara masih berlangsung, Jinu diam-diam menceritakan rahasianya kepada Rumi. Ternyata Jinu ingin mengalahkan Guima agar ia bisa bebas dari kendali sang iblis. Hari demi hari pun terus berlalu sampai akhirnya Rumi diam-diam kembali bertemu dengan Jinu.
Dari percakapan mereka, terungkap bahwa Huntrix dan Saja Boys akan bersaing dalam ajang penghargaan bergengsi yang bernama Idol Awards. Rumi lalu menawarkan kesepakatan kepada Jinu yang akan menguntungkan mereka. Jadi, jika Jinu membuat Huntrix menang di Idol Awards, maka otomatis perisai Golden Honmon akan berhasil diciptakan. Efeknya, kendali Guima akan lenyap sehingga Jinu bisa terbebas. Di sisi lain, Rumi juga akan bisa menghapus tanda iblisnya sehingga ia tak perlu lagi merahasiakan jati dirinya. Pada akhirnya, Rumi membebaskan Jinu untuk mengambil keputusan meskipun Rumi berharap Jinu mau menerima kesepakatan tersebut. Memasuki waktu latihan, Rumi mendesak Mira dan Zoe untuk batal menyanyikan lagu Takedown di Idol Awards. Alasannya, Rumi merasa lirik lagu Anti Saja Boys penuh dengan unsur kebencian. Desakan Rumi pun seketika memicu perdebatan karena sejak awal Huntrix sudah sepakat menggunakan takedown untuk melawan Saja Boys. Seusai latihan, manajer Huntrix yang bernama Bobby termakan oleh pengaruh iblis Saja Boys akibat melihat iklan mereka yang viral. Setelah itu, Huntrix berjuang membasmi gerombolan iblis yang menyerang kereta. Di tengah pertarungan, Mira mulai meragukan tekad Rumi untuk melindungi manusia karena sebelumnya Rumi ingin batal menyanyikan lagu Takedown. Selesai menyingkirkan semua iblis, Mira tak peduli lagi dengan pendapat Rumi soal lagu Takedown. Di sisi lain, Zoe yang selalu berpikir positif masih sulit memahami kenapa Rumi tak mau menyanyikan lagu Takedown, padahal lagu itu hendak dimanfaatkan untuk melawan Saja Boys. Pada malam harinya, Rumi diam-diam kembali bertemu dengan Jinu. Rumi lalu mengakui suaranya berangsur pulih sejak sering mengobrol dengan Jinu. Bahkan Rumi merasa nyaman setiap bersama dengan Jinu karena ia tak perlu menyembunyikan identitas aslinya. Di sisi lain, Jinu tak lagi mendengar bisikan iblis yang mengganggu pikirannya sejak ia akrab dengan Rumi. Merasa sangat tertolong oleh Rumi, Jinu akhirnya berencana membuat Saja Boys kalah di Idol Awards agar nanti Huntrix terpilih sebagai pemenang. Usai bertemu Rumi, Jinu tiba-tiba tertarik ke dunia iblis dan dipanggil oleh Guima. Ternyata Guima sudah mengetahui kondisi terkini Jinu. Guima lalu kembali mengingatkan kebenaran bahwa Jinu mengkhianati dan membunuh keluarganya sendiri demi memenuhi kesepakatannya dengan Guima. Kesepakatan inilah yang membuat Jinu terbebas dari kemiskinan dan hidup nyaman di istana. Guima akhirnya mengancam akan menaikkan volume suara iblis yang mengganggu pikiran Jinu jika Jinu masih bersekutu dengan Rumi. Beberapa waktu kemudian, Huntrix akhirnya bisa kembali akur usai sempat berseteru karena masalah lagu Takedown. Huntrix selalu sepakat untuk tidak menyanyikan lagu Takedown di Idol Awards karena lagu tersebut dikhawatirkan akan memecah belah para penggemar. Sebagai gantinya, Huntrix akan menyanyikan lagu yang lebih positif. Keesokan harinya, Idol Awards akhirnya digelar. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, presenter pun memanggil Saja Boys terlebih dahulu untuk tampil. Tak lama berselang, manajer Bobby memberitahu Huntrix bahwa mereka harus tampil lebih awal karena Saja Boys tiba-tiba menghadapi konflik internal. Sesuai rencana, Huntrix akhirnya tampil dengan membawakan lagu pilihan mereka. Di momen ini, Rumi tampil sendirian karena Mira dan Zoe masih sedang di make up. Sesaat setelahnya, Mira dan Zoe berusaha menyelamatkan Bobby yang diculik oleh orang tak dikenal. Lantas di tengah pengejaran, mereka baru mengetahui Bobby dan pelaku ternyata adalah iblis yang sedang menyamar. Di saat bersamaan, Rumi tanpa sadar tampil bersama dua iblis yang menyamar sebagai Mira dan Zoe. Akibat serangan kejutan mereka, identitas rahasia Rumi sebagai pemburu setengah iblis akhirnya terbongkar. Rumi akhirnya kabur dari panggung begitu terjadi gangguan teknis di lokasi. Sementara orang awam tak mengetahui apa sebenarnya tanda pada tubuh Rumi, Mira dan Zoe justru sebaliknya. Karena hal itulah Mira dan Zoe kecewa berat pada Rumi karena ia sudah merahasiakan tanda iblisnya selama ini. Mereka juga semakin kesal begitu mengetahui kedekatan Rumi dan Jinu yang selama ini dianggap sebagai musuh. Mira dan Zoe akhirnya mengusir Rumi karena Rumi mulai hilang kendali akibat pengaruh tanda iblisnya yang semakin kuat. Tak lama kemudian, Rumi tak sengaja bertemu Jinu yang menjadi dalang serangan tadi.
Jinu lalu menceritakan kebenaran nasib keluarganya yang menjadi korban kesepakatan Jinu dan Guima. Jinu lalu mengisyaratkan selama ini ia hanya berusaha menipu Rumi. Bagaimanapun Rumi meyakini ada yang tidak beres dengan Jinu, sehingga Jinu tiba-tiba mengkhianatinya. Selang beberapa jam, media mengabarkan bahwa Saja Boys terpilih sebagai pemenang di sejumlah kategori penting Idol Awards, mulai dari Artist of the Year sampai Song of the Year. Tak lama setelahnya, perisai honeymoon yang sudah susah payah diciptakan tiba-tiba hancur. Imbasnya, pengaruh dunia iblis semakin kuat di dunia manusia, sehingga Saja Boys bisa mengendalikan banyak sekali orang, termasuk Mira dan Zoe. Di sisi lain, Rumi menemui Selin dan memohon untuk dieksekusi. Rupanya, Rumi ingin mengakhiri hidup sehingga ia berubah total menjadi iblis jahat. Namun, Selin menolak permintaan Rumi karena ia sudah berjanji pada mendiang ibu Rumi untuk selalu melindunginya. Selin akhirnya berusaha meyakinkan Rumi bahwa ia pasti akan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Setelah itu, semua manusia yang sudah dikendalikan menyaksikan konser Saja Boys. Melalui konser ini, Saja Boys akan mencuri kekuatan jiwa semua penonton, lalu mempersembahkannya pada Guima yang sudah hadir di lokasi. Tak lama kemudian, Saja Boys terpaksa menghentikan penampilannya karena Rumi tiba-tiba muncul. Rupanya Rumi sudah membebaskan dirinya dari pengaruh tanda iblis sehingga ia bisa kembali berpikir dengan jernih. Lantas di hadapan Guima, Rumi tak peduli lagi jika semua orang sudah mengetahui identitasnya sebagai pemburu setengah iblis. Dengan lagu nyanyiannya, Rumi berhasil memulihkan kondisi Mira dan Zoe. Dari situ, Huntrix bisa kembali bersatu dan melawan para iblis utusan Guima. Adapun Huntrix terus bernyanyi selama mereka beraksi. Usai kehilangan banyak anak buahnya, Guima yang sudah terpojok melancarkan serangan terkuatnya ke arah Rumi. Saat Rumi kesulitan menahan serangan, Jinu muncul untuk membantunya. Jinu lalu mengungkapkan rasa kemanusiaannya kini telah pulih berkat bantuan Rumi. Demi membalas kebaikan Rumi, Jinu rela berkorban dengan memberikan jiwanya untuk Rumi. Berkat aksi Jinu, Rumi bisa membalikan keadaan dan berhasil melancarkan serangan berat ke arah Guima. Akibatnya, kendali Guima pun melemah drastis sehingga semua penonton bisa kembali sadar dan bersatu mendukung Huntrix. Berawal dari persatuan ini, Huntrix pun mendapatkan kekuatan besar hingga akhirnya mereka berhasil melenyapkan Guima dan membebaskan dunia manusia dari pengaruh dunia iblis. Saat situasinya kembali normal, semua penonton pun menyoraki Huntrix karena terpukau oleh aksi dan penampilan mereka. Memasuki waktu liburan, Huntrix bersantai di pusat pemandian air panas sambil mengobrol dalam suasana yang hangat. Setelah itu, Huntrix tak sabar untuk kembali tampil begitu melihat antusiasme dari para penggemar. Di sisi lain, meskipun Jinu sudah tewas, hewan supernaturalnya ternyata masih hidup dan diam-diam mengawasi Huntrix. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film K-pop Demon Hunters yang dirilis pada tahun 2025. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!